Apakah Anda memiliki rekening di bank yang tak pernah digunakan untuk bertransaksi dalam jangka waktu lama? Jika iya, maka bisa saja rekening menganggur Anda dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menyebut menghentikan sementara rekening menganggur atau dorman untuk melindungi nasabah. Tapi rekening dorman itu adalah rekening yang tidak aktif dalam waktu tertentu. Dan PPATK melihat waktu ke waktu itu tren rekening dorman itu cukup masif ya. Dan juga cukup masif digunakan untuk tindak kejahatan. Maka dari itu, dari 1 juta rekening yang kita analisis, yang kita periksa, itu lebih dari 150.000 rekening digunakan untuk kejahatan dan bentuk perlindungan kepada nasabah, kepada masyarakat ya. Tentu kepada saudara-saudara kita agar mereka terhindar dari tindak pidana kejahatan ya. Karena fakta di lapangan itu banyak sekali ya saudara-saudara kita itu pemilik sah rekening tapi rekeningnya digunakan untuk kejahatan. Lalu ketika ada proses hukum dia yang bolak-balik dipanggil oleh penyidik. Kan berapa banyak effort yang dia keluarkan? Waktu, tenaga, uang gitu kan. Data PPATK bilang ada 140.000 lebih rekening dorman yang membuka celah digunakan untuk kejahatan. Respon pembukuan rekening menganggur, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut pemerintah bakal memastikan dana masyarakat tetap dijamin. Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat atas dana yang dimiliki dan simpan di perbankan, kata Budi Gunawan dalam siaran persnya. PPATK sebelumnya mengungkap rekening dorman atau yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama rawan disalahgunakan, misalnya untuk transaksi tindak pidana hingga korupsi. Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapat penjelasan lebih utuh soal pembekuan rekening mereka yang tak aktif, agar hak masyarakat untuk mengelola rekening banknya sendiri tidak tercederai. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PPATK bilang akan memblokir sementara sejumlah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan atau lebih. Kemudian bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Kita akan tanyakan langsung kepada salah satu warga yang terkena blokir PPATK, Nur Azizah. Selamat pagi, Mbak Azizah. Selamat pagi, Mas. Ya, Mbak Azizah, boleh diceritakan nggak Mbak, ini kira-kira waktu itu kapan kemudian Mbak Azizah tahu rekeningnya diblokir, kemudian ini dari mana taunya Mbak? Ya, saya sebagai nasabah salah satu bank, terus pada hari Rabu, tepatnya tanggal 16 Juli, jam setengah 12 siang tuh saya dapat transferan BSU tahap 4. Nah, sorenya jam 5-an gitu, malah dapat email dari akun nama banknya, lalu newsletter yang memberitahukan kalau rekening saya itu telah dilakukan penghentian sementara. Di email itu tuh di bawah surat pemberitahuan itu tuh bahkan disertakan form bisa klik di sini. Nah, menurut saya kok jadi kayak nggak sejalan ya antara kebijakan dan implementasinya. Pertama karena meski sudah mendapat pemberitahuan telah dilakukan penghentian sementara, tapi faktanya rekening saya masih bisa digunakan sampai saat ini. Semalam saat dihubungi tim Kompas TV, bahkan saya memastikan lagi nih apakah masih bisa melakukan cek saldo lewat mobile banking dan ternyata masih bisa. Ini bukan berarti saya nantangin loh ya, tapi faktanya ini yang saya alami gitu. Oke, tapi ketika Ya. kemudian dapat notif dari PPATK itu tadi Mbak, kira-kira selain cek saldo bisa yang lain nggak Mbak? Transfer bisa, nerima bisa? Pengambilan juga masih bisa kok Masih saya bisa? lakukan di tanggal 17 juga saya masih bisa melakukan tarik tunai. Nah, yang saya khawatirkan sih sebenarnya ada form di bawah surat pemberitahuan ya yang sepertinya justru mengarahkan saya untuk klik di sana. Nah, ini nih saya tuh sempat curiga di awalnya, wah jangan-jangan ini phishing karena kan kok diarahkan untuk klik satu form yang saya nggak tahu itu form apa, makanya begitu baca surat pemberitahuan itu saya langsung membuangnya ke trashback ya, dan akhirnya saya melakukan aktivitas untuk cek lagi di mobile bankingnya dan ternyata masih bisa kok dilakukan. Oke, ini Makanya kan jadi kayak
Mbak Aziza Kayak, masih bisa melakukan semua aktivitas perbankan gitu lewat mm-mm. m-banking. Kemudian Mbak Aziza sempat nggak mencoba untuk menghubungi pihak PPATK atau misalnya menghubungi pihak bank untuk memastikan ini benar nggak sih rekening saya kena blokir gitu? Belum sih sampai hari ini saya belum memastikan karena ternyata tarik tunai pun kan saya masih bisa. Jadi Mm-mm. ya saya belum, saya rasa saya belum perlu untuk melakukan pengecekan ke bank. Oke, tapi Mbak Aziza kalau kita trace back ke belakang gitu ya, sebenarnya ini rekeningnya Mbak Aziza ini adalah rekening yang utama atau rekening secondary gitu Mbak? Dulu waktu masih kerja di perusahaan ini jadi rekening utama ya, tapi setelah saya bekerja sebagai freelancer ini jadi ya masih jadi rekening utama yang artinya kan sekarang juga ya keluar masuknya nggak begitu aktif karena sekarang setelah saya juga bergabung di salah satu pekerjaan yang baru ada rekening utama di luar rekening ini di luar rekening yang plat merah. Jadi ini akhirnya jadi secondary sih. Nah, Hmm. sebenarnya udah ya hampir 2 tahun lah. Cuman kan keluar masuknya juga ya kalau ada job-joban aja sih. Oh, Nggak kira-kira yang berapa rutin. lama frekuensinya ketika ada transaksi di rekening Mbak yang secondary ini? Apa misalnya bisa dipastikan setiap bulan ada atau 3 bulan sekali gitu Mbak? Nggak mungkin setiap bulan sih. Hmm. Ya kalau ada kerjaan kayak bisa sekitar terakhir. Tapi sebelum saya dapat surat pemberitahuan itu, saya masih ada pekerjaan sebulan sebelumnya malah. Oke, sebulan sebelumnya ada pekerjaan dan Hmm. ada rekening, ada mutasi masuk gitu ya? Betul, betul. Ada mutasi masuk ke rekening saya. Oke, tapi pernah nggak Mbak Aziza rekening itu kemudian tidak ada aktivitas sama sekali di jangka waktu lebih dari 3 bulan? Ada, pernah. Itu dan ini sebelum Iya. ada pengumuman ataupun kebijakan soal pembekuan rekening ini ya Mbak ya? Sebelum adanya ini justru sempat sih 3 bulanan nggak aktif gitu. Terus terakhir itu ya yang sebulan sebelum ada pemberitahuan. Itu Oke. terakhir ada rekening, ada mutasi masuk, terus ditambah pas di hari yang samanya ada BSU juga masuk. Jadi kan ada dua apa transaksi masuk di kurun kurang lebih dari 1 bulan. Oke, nah ini Mbak Aziza kan sebenarnya kalau untuk sehari-harinya tidak terdampak dengan adanya notifikasi tadi yang sebenarnya rekening Anda tidak diblokir gitu ya karena masih bisa transaksi. Tapi Mbak Aziza rencana mau melakukan sesuatu nggak? Misalnya tadi yang saya bilang sebelumnya akan datang ke bank atau mungkin menghubungi pihak PPATK ataupun mungkin mengirimkan email gitu ya terkait dengan ini sebenarnya lagi-lagi rekening saya tuh kenapa sih? Apakah nggak khawatir Mbak kalau kemudian sudah ada notifikasi ini kemungkinan beneran keblokir gitu? Hmm, Mungkin ya yang nanti bisa saya lakukan, mungkin saya akan coba cek dulu ya ke bank ya, apakah benar-benar rekening ini sudah terblokir. Nah, tapi yang saya mau tanyakan sebenarnya yang apa kebijakan ini tuh yang menggelisahkan buat ibu mertua ya. Jadi kan Hmm. karena orang sudah tua, lalu begitu mendapat kabar seperti ini kan jadi dia bingung sementara rekening dia tuh aktivitasnya ya hanya mutasi dari transferan anak-anaknya gitu kan. Hmm. Transaksinya justru ya masuk dari anak-anaknya yang juga nggak tentu setiap bulan sekali. Nah, apakah ini juga akan terblokir juga? Ya nanti mungkin sih bisa dilakukan pengecekan ke bank juga sih. Oke, terakhir Mbak Ziza, mungkin menurut Anda seperti apa nih ketika Anda mendengar adanya kebijakan ini dan Anda menerima notifikasi, menurut Anda seperti apa kebijakan pemerintah ini dan harapan ke depannya seperti apa Mbak? Iya, kalau menurut saya sih jadi kayak nggak sejalan aja sih antara kebijakan dan implementasinya. Pertama karena di surat pemberitahuan kan dikatakan sudah telah dilakukan penghentian sementara. Tapi faktanya rekening itu juga masih bisa saya gunakan kan sampai saat ini. Lalu yang kedua, adanya form yang apa nempel di bawah surat pemberitahuan itu buat ini justru berbahaya sih kalau menurut saya karena lagi-lagi Hmm. kan itu justru mengarahkan orang untuk mengklik yang jangan-jangan itu adalah phishing ya yang jangan-jangan kalau diklik jadi semakin membahayakan si pemilik rekening. Terus juga saya justru mau bertanya sih sebenarnya
kenapa sih kebijakan ini dilakukan dan mau dikemanakan sih uang milik nasabah yang adalah milik rakyat gitu kan. PPATK kan juga bilang dari 150-an tadi dari video tadi yang diputarkan dari 150-an ribu rekening yang diblokir kan ada nilainya sekitar 428 miliar. Nah, itu uangnya mau dikemanakan? Terus juga untuk yang formnya itu, form yang klik di sini, ini kan jadi kayak membukakan jalur baru buat pelaku phishing gitu untuk semakin marak melakukan kejahatan digital. Jadi ya kalau menurut saya sih kaji ulang deh Pak ini kebijakannya karena kan selain juga membingungkan kan juga membahayakan. Masa iya sih mau melindungi tapi justru menyusahkan ya. Mau melindungi kan tadi bilangnya kan mau melindungi, dijamin juga keamanannya uang yang ada di rekening dorman tetap ada di situ. Tapi kok jadi menyusahkan. Ya Oke, itu kan apalagi sih Mas. ketika benar-benar diblokir gitu ya, memang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh nasabah ini banyak sekali untuk kemudian membuka, bagaimana bisa membuka lagi. Dan tadi kata Anda juga, sebenarnya di satu sisi bisa bersyukur karena tidak benar-benar terblokir, tapi di sisi lain dipertanyakan juga implementasinya seperti apa di lapangan. Baik, kita harapkan semoga rekening Mbak Zizah tetap aman, tidak terblokir, benar-benar terblokir, atau mungkin nanti Mbak Zizah sekali lagi bisa memastikan lagi apakah benar-benar terblokir. Semoga tidak menimpa orang lainnya di sekitar Anda maupun pemirsa di rumah. Terima kasih Mbak Nur Azizah telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.